Pemirsa, pihak keluarga David Ozora menuding ada mafia yang bermain di balik proses hukum Mario Dandi dan berharap tidak ada pihak yang masuk angin. Benarkah demikian? Kita membahasnya bersama kuasa hukum Shane Lucas, Happy Sihombing, serta mantan hakim sekaligus pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Pak Happy, Kang Asep, selamat malam. Selamat malam Pak Sihombing, apa kabar Pak Sihombing? Selamat sore Pak Sep. Baik, Pak Happy, hari ini sidang perdana berjalan termasuk juga sidang dari Shane. Yang menarik adalah adanya permohonan Shane untuk ditahan di sel yang berbeda. Kenapa permohonan ini muncul? Bisa Anda ceritakan apa latar belakangnya? Iya, jadi kami menginginkan bahwa dari awal juga klien kami Shane ini dia akan menyampaikan hal yang sebenarnya, fakta-fakta yang sebenarnya dalam persidangan yang akan dia lakoni, akan dia jalankan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi bahwa supaya jangan ada quote and quote ya infiltrasi dan ada masukan-masukan, ada quote and quote juga ya intervensi dari pihak lain, terutama dari pihak Mario. Ya, kami meminta supaya ada pemisahan itu dengan alasan kita tahu bahwa pada saat tahap kedua itu Mario dan Shane itu dipindahkan ke LP Cipinang. Itu memang adalah hak dari pihak kejaksaan karena wewenang untuk melakukan penahanan itu adalah wewenang kejaksaan. Dan tiba-tiba sebelum pelimpahan itu tiba-tiba klien kami itu dipindahkan. Kami juga sangat surprise, terkejut. Kenapa dipindahkan? Tim kami baru bisa melihat bahwa itu seperti kita ketahui bahwa Mario udah viral ya, itu kita mesti mengetahui ya. Saya tidak mau apa yang sudah diketahui soal Mario, Pak Happy? Tolong diperjelas. Ya, kita sudah mengetahui lah Mbak Api bahwa ada hal yang itu yang dia ini sudah diperlihatkan oleh itu. Ya, kita menduga jadi dan yang kita menduga itu jadi terkena imbas klien kami yang tidak tahu apa-apa, yang juga memang dia orang baik ya terimbas imbas, dia ikut dipindahkan ke lapas Salemba. Dan di lapas Salemba itu mereka bersamaan juga satu ruangan. Dan supaya jangan terjadi hal-hal yang ya itu tadi yang seperti yang saya mukakan di depan. Apakah sudah terjadi ada sesuatu yang tidak diinginkan itu terjadi dari proses hukum ini berjalan sampai sidang hari pertama ini, Pak Happy? Iya, kami juga akan dasar permohonan kami adalah dugaan, ya supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan juga jangan ada pengaruh-pengaruh kepada klien kami oleh Mario. Ya, ada mempengaruhi karena dia memang dari segi psikologis dan seperti permohonan kami itu sosiologis dan psikologis itu Shane ini adalah orang baik. Dia itu berteman yang siapapun temannya ya, jadi dia itu kami coba supaya dia ada benteng untuk itu. Tanpa benteng untuk itu kami penasihat hukumnya tidak bisa untuk mengawasi dia terus, kami hanya besuk ya, itu juga ada waktunya. Jadi oleh karena itu supaya dia jangan terinfiltrasi dan ada hal-hal apa yang mempengaruhi dia, supaya apa yang dia sampaikan penegakan hukum dan keterangan yang fakta-fakta itu dia dengan bebas mengatakan itu pada persidangan yang akan berlangsung ini. Sejauh ini apakah ada tekanan psikologis, Pak Happy? Pada saat saya perlu sampaikan begini Mbak Api, pada saat di Polda itu ada pihak-pihak itu yang ingin ketemu Shane, yang dia mengakui katanya itu dari KPK ya, datang untuk memberikan bantuan, memberi uang 1,5 juta dan handphone kepada Shane. Untung dari awal kami sudah kemukakan sama Shane ini, siapapun yang memberikan sesuatu atau membesuk itu harus seizin kami.
dan syukur bahwa orang yang menjaga Tati, tahanan dan titipan di Polda itu tidak menyerahkan ke Sen dan dikembalikan sama Sen, dan besoknya itu diambil sama orang yang berlainan dengan yang datang pada saat itu. Jadi dengan tujuan apa pemberian itu, uang 1.500.000 dan handphone itu? Penjelasan dari klien Anda? Adakah permintaan tertentu atas pemberian itu? Tidak ada. Karena saya selaku koordinator tim sudah mengatakan, selain dari kuasa hukum dan keluarga yang kami izinkan tidak pernah, jangan memberikan handphone, jangan memberikan bantuan uang dan lain sebagainya. Kami sudah demarkasi, sudah blok itu, sudah katakan itu dari awal kepada Sen itu. Tapi itulah faktanya. Itulah faktanya. Waktu itu Hayasen itu ada di sana. Dan Hayasen yang sebagai saksi, fakta yang mengatakan itu kepada saya. Ada kejadian sebenarnya seperti itu. Ya, baik. Saya minta tanggapan dari Kang Asep, dari cerita Happy Siombing sebagai kuasa hukum Shane, lalu kemudian kalau kita lihat proses hukum ini bisa dikatakan berjalan lama gitu Kang Asep. Bahkan muncul video-video viral yang memperlihatkan privilege atau keistimewaan yang didapat oleh Mario. Apa tanggapan dari Kang Asep sejauh ini? Ya, yang pertama memang tidak terlalu cantik mainnya, gitu, terlalu vulgar. Kemudian tadi saya dengan Pak permainan itu tertentu ya Kang Asep? Hah? Kelihatan ada permainan tertentu. Nah, ya sekarang kalau permainan tadi kan Pak Siombing katakan kasih uang 1,5 juta, kasih bla bla bla, ya ngapain juga gitu kalau sama-sama terdakwa diseprit, ngapain ngasih-ngasihan gitu kan yang ketemu. Itu yang pertama. Kedua, ya kita lihat juga privilege yang dilakukan itu kan dari mulai penyelidikan di awal juga masalah barang bukti, malah perlakuan itu tuh terlalu nampak gitu bahwa itu diperlakukan terlalu kasar lah. Kalau main tuh terlalu kasar, masa lihat gitu kan. Tapi coba bayangkan, ini yang paling gampang itu kalau perkara penganiayaan atau perkara tindak pidana pokok, penganiayaan, perkosaan, pencurian, korupsi, kalau ada asesornya yaitu penyertaan, kan kenapa dia ikutan? Karena ikut pelakunya. Yang ikutan aja si AG sudah diputus, pasalnya penyertaan udah di PP, sekarang lagi di Mahkamah Agung. Lo pelakunya baru muncul sekarang. Kan ini ada apa gitu kan? Jadi terlalu kasar lah kalau main-main itu. Maka tadi saya datang, nggak tunggu itu, ketemu tuh dengan Pak Siombing, ketawa-ketawa tadi kan bergosip liar tadi dengan Pak Siombing. Jadi, nah sekarang betul, saya termasuk yang mendukung Pak Siombing, itu harus dipisah. Tahanannya walaupun dipindah tapi harus dipisah gitu. Jangan disatukan. Karena kita lihat faktanya juga kalau penyidikan, penuntutan, proses itu kan paling gampang di KPK. Kalau nangkap rame-rame itu kan nggak pernah disatukan. Ini disatukan padahal berkaitan ya. Ini tentu menentukan. Sen ini kesaksiannya menentukan untuk terdakwanya si M. Si M juga sama. Jangan sampai apa yang disinyalir oleh Pak Siombing tadi ya ada sesuatu tadi ini berkembang gitu. Apalagi kan cukup lama ini proses bolak-baliknya. Iya. Kang Asep, kalau Kang Asep tadi katakan ini mainnya kasar sekali, ada permainan di situ, ada keistimewaan yang tertangkap bahkan kemudian viral di media sosial, Kang Asep. Lalu celah mainnya kepada siapa dan jangan-jangan ada transaksi tertentu, bisa dikatakan seperti itu, Kang Asep? Satu yang paling gampang yang viral itu yang tuh tangan digini bisa lepas bisa dipegang sendiri, itu kan aneh. Ya, sejak kapan sekarang seorang pencuri, seorang terpidana, seorang terdakwa bisa dimain-mainkan itunya, bisa ngambil sendiri, masang sendiri. Lah, apa-apaan ini gitu kan? Itu kan bisa sudah dibuka, ngapain nggak usah pakai plastik sekalian gitu kan, atau borgol sekalian. Itu kan nampak sekali tuh yang sedang diperlihatkan. Kok bisa masukin sendiri, keluarin sendiri? Itu aneh gitu. Meskipun polisi mengatakan itu editan loh, Kang Asep, ada statement itu sebelumnya. Bahkan kemudian akhirnya ada permintaan maaf dari pihak kepolisian. Gimana gitu kan gampang diperiksa jejak digital satu itu. Kedua, loh sejak kapan barang bukti untuk menjemput? Ya boleh loh barang bukti bisa diamankan, namanya barang bukti itu lain penggunaannya. Nah sekarang untuk menjemput ya ada anggaran yang jemput itu ada. Ya siapa untuk menjemput, alatnya apa? Loh masa barang bukti untuk menjemput? Pada barang bukti juga itu kan jadi masalah kepemilikannya. Ya dari mulai kepemilikan, penggunaan, kejadian. Ini ada apa lagi gitu Republik ini?